Baik teman-teman, saya Hari Sultan. Kita tahu betapa brutalnya rezim Islam di Iran. Saya sudah memutarkan banyak video tentang rakyat Iran yang dibantai, dijagal, ditindas, dan disiksa. Sebenarnya saya bahkan belum bisa memutar sebagian besar video ini karena kebijakan YouTube. Tapi saya akan sertakan tautannya di deskripsi atau di kolom komentar yang disematkan. Jadi siapapun yang mengira kami hanya berbohong atau mengada-ada, silakan lihat sendiri. Dan ini semakin tragis karena masih banyak orang di barat yang menjadi bucin bagi orang-orang seperti ini. Mereka benar-benar menjadi bucin bagi mereka. Saya paham jika kamu membenci Israel karena dalam pandangan duniamu yang menyimpang, mereka menindas orang lain. Itu negara pemukim, kolonial, negara etnis, atau apapun jargon yang mereka gunakan. Oke. Tapi yang tidak masuk akal adalah bagaimana kamu bisa mendukung orang-orang ini. Hari ini saya membawakan cerita lain. Dengarkan wanita Iran ini. Dia akan memberitahumu apa yang rezim Islam lakukan terhadap dua perawat yang hanya merawat para pengunjuk rasa yang terluka. Pengunjuk rasa yang juga dilukai oleh rezim itu. Video ini sudah didubbing ke bahasa Inggris pakai AI. Jika ragu soal keasliannya, saya sertakan tautan video asli di deskripsi untuk dicek sendiri. Informasi dan dokumen eksklusif yang telah diterima oleh Iran International berkaitan dengan terjadinya bencana mengerikan di Rumah Sakit Jantung Rajai di Teheran. Pada tanggal 18 D, dua perawat yang bekerja di Rumah Sakit Rajai. Maaf, maksudnya adalah pada tanggal 9 Januari. Karena yang kami tahu adalah IRGC mematikan internet antara tanggal 8, 9, dan 10 Januari. Dalam 2 malam itu, mereka membunuh hingga 30.000 orang. Rezim Islam mengaku membunuh 3.000 pengunjuk rasa yang mereka sebut martir. Jika mereka akui membunuh 3.000 orang, berapa sebenarnya jumlah korbannya? Ya, banyak organisasi terkemuka memperkirakan jumlahnya 30 hingga 40.000 orang. Tapi puluhan ribu orang juga cedera. Dan ada juga laporan tentang preman IRGC yang pergi ke rumah sakit dan menembak para pengunjuk rasa yang terluka di kepala mereka. Dan mereka yang merawat para korban, inilah yang terjadi pada mereka. Dua perawat di Rumah Sakit Rajai ditahan karena merawat pengunjuk rasa dan sering disiksa serta diserang. Juga pada tanggal 18 bulan D, pasukan keamanan memasuki Rumah Sakit Rajai dan setelah menembaki beberapa korban luka, mereka memerintahkan staf medis untuk tidak merawat para korban yang terluka. Sekitar 30 karyawan di rumah sakit ini, hampir setengahnya menolak perintah itu, dan setidaknya 7 perawat tetap merawat pasien. Ketujuh orang malang ini dipukuli dan dipaksa dipindahkan ke lantai bawah gedung rumah sakit. Pasukan keamanan menembak dua perawat hingga tewas di depan rekan-rekannya. Jenazah mereka ditemukan beberapa hari kemudian di pusat penahanan Karizak di sana. Dua perawat tersebut disiksa berat dan digantung saat penangkapan. Dalam beberapa kasus, benda asing digunakan untuk memperkosa mereka. Karena robekan parah di rahim, seorang perawat harus menjalani pengangkatan rahim total. Perawat lain juga berisiko mengalami pengangkatan rahim total. Saya belum pernah mendengar Taliban menggunakan ini sebagai alat untuk menindas rakyatnya sendiri. Saya belum pernah mendengar hal ini. Saya adalah kritikus terbesar Taliban. Saya tahu militer Pakistan telah menindas rakyatnya. Mereka pernah menangkap dan melecehkan, namun belum pernah dituduh melakukan pemerkosaan massal seperti itu. Setelah penangkapan Imran Khan, kami mulai mendengar laporan seperti itu, padahal sebelumnya belum pernah terjadi. Tapi ada satu tuduhan yang terus-menerus muncul berulang kali dari Iran. Preman Garda Revolusi kerap memperkosa wanita mereka sendiri. Jahatnya rezim ini. Saya kagum dengan keberanian rakyat Iran. Jika saya salah satu perawat itu, saya akan menuruti. Saya pengecut dan mengakuinya. Itulah sebabnya saya jauh lebih marah karena orang-orang ini terus berjuang. Mereka tetap berbuat benar. Orang-orang ini tak layak mendapat perlakuan seperti ini. Setelah kejadian ini, perhatikanlah.
Para selebriti Hollywood ini yang hidup di menara gading mereka dan memberikan pidato-pidato seperti ini. Dengar brengsek ini, Javier Bardem. Lihat si bodoh ini. Tolak perang. Bebaskan Palestina. Ya. Kamu sudah dapat tepuk tanganmu ya? Kamu sudah dapat tepuk tanganmu. Bagus sekali. Itulah orang yang mereka puja. Aku baru saja menunjukkan padamu tipe orang seperti apa yang dipuja-puja oleh para idiot ini. Lihat ini, idiot lain. Aku sangat vokal. Hore, aku tak perlu menanggung risiko untuk membuat pernyataan glamor dan trendy. Perempuan diperkosa rezim di Iran, dan ini bukan kejadian baru atau terisolasi. Aku bicara politik di panggung malam ini. Tadi ada Javier Bardem. Kami tahu kamu vokal. Bagaimana reaksimu saat Javier mendukung Palestina? Rasanya sangat bangga dan syukur yang luar biasa. Jelas dia sangat vokal dan memang selalu begitu. Aku sangat menghargai suaranya di ruangan itu saat tak ada yang mengatakannya. Benar-benar. Terkejut bahwa tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak. Aku kaget tidak ada yang bicara. Ya Tuhan. Apakah mereka tidak melakukan riset? Apakah mereka melihat apa yang sedang terjadi? Maksudku, orang-orang ini termakan video warga Gaza yang disiksa di mana-mana. Oke, sekarang aku tahu Hamas. Mereka memainkan itu dengan sangat baik. Tidak ada yang ingin melihat anak-anak yang hancur. Tidak ada yang ingin melihat itu. Oke. Ya, tapi kamu perlu banyak sel otak lagi untuk paham kenapa itu terjadi. Tapi aku mengerti. Melihat anak-anak, orang, dan kota yang hancur, mudah berkata, aku tidak mau ini, aku ingin semuanya berhenti. Oke. Tapi di mana belas kasihmu sekarang? Apa kamu tidak melihat video-video perempuan Iran yang ditembak di kepala? Ada banyak perempuan yang memberikan kesaksian demi kesaksian tentang bagaimana mereka diperlakukan secara brutal oleh rezim ini, seperti yang satu ini. Lihat, kamu tidak lihat? Lihat ini, dia tertembak di mata. Saya sudah melihat ratusan foto seperti ini. Siapa yang menyasar mata seseorang? Orang-orang ini marah saat Ais menahan orang, padahal Ais tidak menembak mata orang. 2 orang tewas, wanita tak waras bernama Rachel itu, dan pria bernama Alexander Pretty. Mereka mati karena hadir untuk membuat keributan, memprovokasi, dan menjadi penghalang. Mereka seharusnya tidak mati. 2 orang tewas, seluruh negeri geger. Apakah mereka ini orang rendahan? Apakah mereka tak layak mendapat belas kasihmu? Saya benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan orang-orang ini. Para selebriti Hollywood ini, tidak adakah yang bisa mendatangi mereka dan berkata, "Hei, menurutmu bagaimana? Apa pendapatmu tentang video ini? Kenapa kamu mendukung rezim ini? Dulu kamu mendukung warga sipil Gaza, tapi kenapa sekarang mendukung para mullah?"